Shalom teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Kali ini Bang Kepo tidak membahas tokoh Alkitab, entah yang terdapat dalam perjanjian baru maupun yang terdapat dalam perjanjian lama. Tapi kali ini Bang Kepo akan membahas tentang Saduki dan Farisi. Saduki dan Farisi bukanlah satu pribadi, melainkan satu kelompok atau mazhab yang hidupnya sangat berpengaruh di kehidupan bangsa Israel dan bagi orang-orang percaya pada saat itu. Kelompok ini merupakan kelompok yang sangat berbahaya pada zaman kehidupan Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang menentang tentang ajaran Tuhan Yesus, mengenai ajaran bagaimana Tuhan Yesus mati untuk semua orang dan dibangkitkan menjadi penyelamat bagi semua orang. Mereka tidak terima dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang terdepan menolak tentang ajaran Tuhan Yesus. Jadi sudah jelas mereka merupakan kelompok yang sangat radikal dalam pembelaan agama. Mereka bisa mengatakan orang sesat jika orang itu tidak sependapat dengan mereka. Tapi mereka perlu ingat, Yesus mati, Yesus dibangkitkan untuk menyelamatkan semua orang, termasuk kelompok-kelompok ini, teman-teman. Hanya saja mereka tidak menyadari apa yang Tuhan Yesus lakukan baginya. Baik teman-teman, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kedua mazhab ini setelah yang satu ini. Yang pertama kita akan membahas tentang Saduki. Saduki merupakan satu kelompok partai politik agama yang lahir dari para imam-imam. Asal-usul nama Saduki ini berasal dari kata Zadok. Akan tetapi, nama Zadok ini masih menjadi perdebatan di antara para pemikir-pemikir, teman-teman. Namun ada 4 pandangan yang menyatakan tentang Saduki. Pandangan pertama tentang Saduki datang dari seorang yang bernama M.H. Segal yang berpendapat dengan Wellhausen yang mengatakan bahwa kelompok Saduki merupakan kelompok partai politik yang berasal dari Helenis Yahudi. Pandangan kedua tentang Saduki datang dari seorang yang bernama G.H. Box yang bersependapat dengan Geiger yang mengatakan bahwa kelompok Saduki merupakan kelompok partai agama. Dan mereka juga mengatakan bahwa sebagian dari ahli Taurat dalam kitab-kitab Injil juga merupakan ahli kitab Saduki. Pandangan ketiga tentang Saduki datang dari seorang yang bernama L. Finkelstein yang berpendapat bahwa kaum Saduki ini ternyata, teman-teman, adalah kaum-kaum yang berasal dari kaum ningrat pedesaan yang tujuannya melawan kaum urban Farisi. Pandangan keempat tentang Saduki datang dari seorang yang bernama T.W. Manson yang berpendapat bahwa kelompok Saduki ini adalah kelompok-kelompok yang berasal dari orang-orang kaya atau orang-orang yang memiliki power, teman-teman. Entah itu secara finansial maupun secara nama atau pengaruh. Kalau kita berbicara tentang ajaran kaum Saduki ini, maka kita akan menemukan ajaran yang paling terkenal di kalangan mereka, yaitu mengenai tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Kita bisa melihat di sana dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-23, bahkan dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-27, teman-teman. Mereka percaya bahwa segala sesuatu berasal dari diri orang itu sendiri, entah itu jahat maupun baik, teman-teman. Yang menjadi sasaran mereka adalah orang-orang kaya, teman-teman. Orang-orang yang punya pengaruh besar. Untuk apa? Untuk membangun komunitas mereka, untuk membangun kelompok mereka. Namun hal yang paling menyedihkan bagi mereka sempat yang terjadi adalah kaum Saduki ini mengalami kemunduran, teman-teman. Karena sebelum-sebelumnya mereka sangat berpengaruh di dalam pemerintahan. Tetapi semenjak adanya atau memerintahnya Herodes, mereka mengalami kemunduran. Kenapa? Jawabannya simpel, karena Herodes lebih suka kepada kaum Farisi ketimbang kaum Saduki.
Oke teman-teman, itu saja dari kaum Saduki. Dan kita akan melihat kaum Farisi. Kelompok Farisi atau kaum Farisi ini adalah kelompok religius, kelompok agama yang sangat mengedepankan tentang Taurat Musa dan tradisi nenek moyang. Apa itu tradisi nenek moyang? Seperti yang kita lihat dalam peribadatan mereka, secara ritual mereka sangat utamakan. Jika memang mereka ini adalah orang-orang yang selalu mengutamakan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang, pantaslah mereka menentang ajaran Tuhan Yesus, yang sebagaimana mestinya Tuhan Yesus tidak terlalu mementingkan ibadah ritual, tetapi bagaimana mereka mengekspresikan ibadah itu lewat kasih. Kan yang terkenal dalam ajaran Tuhan Yesus adalah kasihnya kepada umat manusia. Sekali lagi di awal Mbak Kepo mengatakan yang tidak dimiliki mereka adalah ini, kasih. Tapi secara pengetahuan mereka luar biasa teman-teman. Nah, kaum Farisi ini merupakan kaum yang sangat intelektual. Mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas, sangat teliti dalam hal meneliti firman Tuhan. Tapi sayang mereka tidak menggunakan hati, hanya menggunakan pikiran. Nah, di sini kita bisa melihat pandangan dari murid Tuhan Yesus mengenai orang-orang Farisi ini. Dari beberapa murid Tuhan Yesus, walaupun tidak semua ya, datang dari seorang Yohanes yang mengatakan bahwa kaum Farisi ini adalah kaum yang selalu mencurigai tentang Tuhan Yesus. Gerak-gerik Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus, mereka tidak ingin ajaran Tuhan Yesus tersebar di seluruh dunia. Nah teman-teman, kalau kita melihat dari sisi yang lain atau dari pandangan murid Tuhan Yesus yang lain yang bernama Lukas, maka kita akan menemukan sisi lain dari seorang Farisi. Yang saya tahu, yang kita baca, yang kita lihat adalah bagaimana orang Farisi ini adalah orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, yang selalu ingin membunuh Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Intinya mereka menghadang atau menghalangi ajaran Tuhan Yesus. Tapi kalau kita melihat dari Lukas ini, dia mencatat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-37. Di sana berbicara sisi lain dari orang Farisi. Bagaimana orang Farisi itu bisa mengundang Tuhan Yesus? Padahal yang kita tahu kelompok ini kelompok radikal yang menentang Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain mereka mengundang Tuhan Yesus untuk melakukan perjamuan makan, maksudnya di sana. Jadi Lukas melihat bahwa ternyata ada ya Farisi yang putih. Nah, walaupun kita melihat lebih banyak yang menentang ajaran Tuhan Yesus, teman-teman. Saya percaya kalau ada orang Farisi yang membuka hati, maka mereka akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan semua umat manusia tanpa terkecuali, entah itu Saduki maupun Farisi. Baik teman-teman, itu saja pembahasan mengenai Saduki dan Farisi. Jika teman-teman ada tambahan yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia menonton dari awal sampai akhir ini. Baik teman-teman, silakan terus dukung channel ini agar tetap berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share, serta kirim ke teman-teman kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.